Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Temukan surat suara yang diberikan KPPS setelah tercoblos pasangan capres-cawapres tertentu. Seorang pemilih protes dan merobek surat suara tersebut. Tersangka pembunuhan kepala keamanan di kawasan industri pergudangan Banjardowo, Kota Semarang, mengungkap ia membunuh karena sakit hati ditendang korban saat menanyakan soal upah. Harga beras kualitas medium di pasar tradisional di Cilacap semakin tak terjangkau, tembus Rp16.000 per kilogram. Sebuah mobil mengalami kecelakaan tunggal di Klaten. Mobil terguling dan tersangkut besi jembatan. Kecelakaan tunggal mobil yang mengangkut 3 orang ini terjadi di Jalan Merbabu, Klaten Selasa lalu. Mobil terguling dan tersangkut besi jembatan. Bagian depan kendaraan juga rusak. Akibat kecelakaan, arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat mengalami kemacetan. Berdasarkan keterangan saksi, kecelakaan terjadi ketika ban mobil yang dikemudikan Joko Prihanto melaju dari arah Yogyakarta menuju Solo diduga meletus, sehingga mobil oleng dan menabrak pohon. Mobil kemudian terguling dan tersangkut besi jembatan. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut. Semula kendaraan roda 4 berjalan dari arah Jogja menuju Solo, diduga pada saat melintasi tikungan itu ban meletus sehingga oleng dan membentur pohon dan tersangkut di besi jembatan. Korbannya? Untuk korban tidak ada korban yang luka parah, namun hanya kerugian material. Proses evakuasi mobil yang terguling melibatkan belasan petugas damkar dan komunitas relawan. Setelah dievakuasi, mobil kemudian dibawa ke kantor unit Gakum Satlantas Polres Klaten untuk kepentingan penyelidikan. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Tersangka pembunuhan kepala keamanan di kawasan industri pergudangan Banjardowo, Kota Semarang akhirnya ditangkap. Pelaku membunuh korban karena sakit hati usai ditendang saat menanyakan upah dan jadwal jaga. Inilah pembunuh petugas keamanan di pos jaga kawasan industri pergudangan Banjardowo, Semarang yang ditangkap tim Resmo Polrestabes Semarang pada Sabtu lalu. Tersangka Hasim juga merupakan petugas keamanan yang tak lain adalah anak buah korban. Tersangka mengaku jengkel terhadap korban karena ditendang saat menanyakan upah dan pembagian jadwal shift jaga. Tersangka mengatakan korban sempat menodongkan airsoft gun kepadanya tetapi ia rebut. Setelah menjatuhkan korban, tersangka lalu menembakkan airsoft gun tersebut ke arah wajah dan kepala korban. Tak hanya itu, tersangka masih memukul kepala korban dengan batu. Itu yang membuat sakit hati itu kekasaran diarahkan kepada saya. Diarahkan masa? Kan saya ditendang. Oh, itu yang membuat jengkel? Iya, jengkel. Terus? Nah, sekonyong-konyong saya naik darah. Terus bukan pistol itu? Iya, itu ditodongkan ke saya, terus saya tangkis sambil saya tangannya saya tekuk, terus sambil saya rebut. Nah, akhirnya dia tertarik saya dan jatuh. Nah, terus jatuh senjata ke tangan saya. Saya beruntungkan itu dengan membabi buta, saya tidak tahu arahnya kemana, sekitar ke muka. Polisi menyita sebuah airsoft gun dan peluru yang dipakai tersangka untuk menembak korban. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang mengatakan, awalnya tersangka sempat mengelabui petugas dengan kembali mendatangi tempat kejadian perkara. Saat itu tersangka mengaku melihat 2 pria dengan sepeda motor yang membunuh korban. Namun keterangan tersangka tidak sesuai dengan bukti-bukti di lokasi kejadian. Yang bersangkutan ini mengaku kepada polisi
bahwa yang bersangkutan ini melihat pelaku yang membunuh korban ini. Jadi pengakuan dari tersangka pada waktu itu menyampaikan ke polisi bahwa dia malah melihat 2 orang menggunakan sepeda motor, yang satu menunggu di luar dan yang satu melakukan eksekusi di dalam pos jaga tersebut. Nah, sehingga tapi anggota tidak percaya begitu ya, melakukan tindakan penyelidikan, meriksa saksi-saksi dan ada kesesuaian antara IT juga, sehingga tersangka berhasil kita tetapkan sebagai tersangka karena memang yang bersangkutan ini yang melakukan tindakan tersebut. Tersangka kini terancam hukuman penjara seumur hidup, sementara polisi sedang menyelidiki kepemilikan senjata airsoft gun itu. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Seorang pria ditemukan tergeletak meninggal dunia dengan sejumlah luka di pelipis dan wajah di depan sebuah warung di Kecamatan Karangmalang, Sragen, Selasa dini hari. Belum diketahui penyebab kematian korban, apakah karena tindak kekerasan atau sebab lainnya. Video amatir warga menunjukkan saat-saat jenazah seorang pria Joko Andrianto warga Ngampral, Sragen dievakuasi petugas dari PSC Sragen Selasa dini hari. Korban ditemukan meninggal dunia pukul 2 dini hari di depan sebuah warung di Kampung Taman Sari, Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Sragen. Jenazah korban dibawa ke RSUD Sragen untuk diperiksa. Petugas Inafis dari Polres Sragen kemudian mendatangi lokasi tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan di sekitar lokasi temuan mayat. Garis polisi pun dipasang agar tempat kejadian perkara tidak didekati warga yang tak berkepentingan dalam penyelidikan. Selain melakukan olah tempat kejadian perkara, polisi juga mengumpulkan keterangan saksi di lapangan. Hasil pemeriksaan awal, pada tubuh korban ditemukan sejumlah luka di bagian pelipis dan wajah. Namun polisi belum dapat menyimpulkan apakah luka di tubuh korban akibat kecelakaan atau faktor lainnya. Untuk mengetahui penyebab kematian, korban akan diautopsi. Informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang tergeletak di pinggir jalan. Setelah itu kita melakukan pengecekan, memang benar di situ ada luka-luka di pelipis dan wajah. Masih kita dalami CCTV-nya lagi karena tadi CCTV juga masih sepotong. Kita dalami lagi yang lebih panjang. Usai dilakukan pemeriksaan luar terhadap korban di RSUD Sragen, polisi kemudian membawa jenazah ke Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo untuk diautopsi. Hingga kini polisi masih menunggu hasil autopsi. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen.